Penyebaran pemahaman Merdeka Belajar oleh Rizky Widodo. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya peserta didik memilih pelajaran yang diminati. Selanjutnya, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah rekan-rekan pendidik, di sini kita akan mempelajari beberapa modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima dan yang terakhir, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mengenal profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ia adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam pendidikan bangsa Indonesia. Ia sempat bersekolah di Stopia, Hindia Belanda. Kemudian pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa yang merupakan sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga mempunyai 3 semboyan pendidikan, yakni Ingarsa Suntolada yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi contoh yang baik, Ing Madya Mangunkarsa yang artinya di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan ide dan prakarsa, serta Tuturi Handayani yang berarti seorang guru harus bisa memberi dorongan dan arahan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga merupakan seorang Menteri Pendidikan pertama bangsa Indonesia. Sekarang mari kita mulai membahas modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul 1, ada 3 materi yang akan kita pelajari antara lain. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Sebagai pendidik, tentunya sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus mulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas dari diri. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri. Ini adalah bagian dari pelajaran kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak guru. Tentunya sebagai guru,
kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Umpan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Dalam modul ini kita akan mempelajari yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Berikut pembahasannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Tetapi perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada yang lamban. Sekarang mari kita bahas modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, kodrat murid. Yang kedua, trikon. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut, menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan satu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal lain. Kodrat alam. Kodrat anak, sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi pikiran, potensi emosi, dan potensi fisik. Kodrat zaman. Kodrat zaman biasa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Selanjutnya, asas trikon. Teori trikon disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Yang pertama, continue. Dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia, kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Di sisi lain, kebudayaan juga dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, konvergen, yang artinya dalam upaya mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia dapat memadukan dengan kebudayaan asing, dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Dalam memadukan itu, konvergensi dilakukan dengan memilih dan memilah kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Pancasila, selektif, dan pemaduannya harus secara alami dan tidak dipaksakan atau adaptif. Ketiga, konsentris, artinya dalam pergaulan dan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia atau global, dengan catatan harap tetap berpegangan pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Modul kelima. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia, kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Guru hanya mengajarkan materi pelajaran tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktekkan metode Among.
dan bagaimana kita menginternalisasikan sistem Among dan dalam diri sebagai pendidik dan dapat meneruskan dalam menuntun murid. Kemudian, kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid memerdekakan dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Demikian pembahasan materi Merdeka Belajar dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalam.